Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Kita akan diskusi tentang supervisi dan penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan. Nah, sesi sebelumnya kita sudah diskusikan tentang supervisi dan penilaian kinerja untuk guru. Kalau ini untuk tenaga kependidikan. Nah, kemudian target kompetensi kita adalah konsep dan prinsip supervisi tendik itu seperti apa, harus kita kuasai. Kemudian pelaksanaan supervisi tendik itu maksudnya tenaga kependidikan. Pelaksanaan supervisi tendik bisa kita laksanakan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya kita paham tentang konsep dan prinsip penilaian kinerja tendiknya seperti apa. Kemudian pelaksanaan penilaian kinerja yang baik dan benar itu seperti apa, itu targetnya. Nah, tentu kita juga punya indikatornya. Kalau kita sudah bisa menjelaskan konsep dan prinsip supervisi tendik, berarti tercapailah kompetensi kita. Kemudian bisa melaksanakan supervisi tendik, kemudian menjelaskan konsep dan prinsip penilaian kinerja tendik, dan melaksanakan penilaian kinerja tendik. Itu indikatornya Bapak Ibu. Nah, tagihannya nanti ada kegiatan untuk supervisi tendik Bapak Ibu, nanti ada LK-nya yang sudah juga saya siapkan, nanti akan saya jelaskan di belakang sekaligus untuk menjelaskan tentang LK supervisi akademik. Kemudian Bapak Ibu, nah saya ingin bertanya, bagaimanakah saudara melakukan supervisi terhadap tenaga pendidikan selama ini? Nah, masalahnya Bapak Ibu, ada nggak tenaga pendidikan kita? Kalau ada, tentu itu harus dilakukan supervisi terhadap mereka, gitu kan? Kemudian bagaimanakah upaya kita agar supervisi tendik ini dapat dilaksanakan dengan baik? Nah, tentu ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, cuman biasanya, ini pengalaman saya ya, dalam setiap ketemu dengan teman-teman kepala RA ataupun TK, bahkan di beberapa TK itu sangat minim tenaga kependidikannya. Kadang dia kepala RA, beliau juga asesor, beliau juga bendahara, beliau juga ngajar, bahkan beliau juga yang bersih-bersih. Nah, ini terjadi. Saya pernah ketemu itu ketika diklat penguatan di tebing tinggi, di kota tebing tinggi itu, tapi bukan dari tebing tinggi, saya lupa dari mana. Ada satu kepala RA itu gurunya cuma satu, tendiknya tidak ada. Jadi asli yang di RA itu hanya ada satu guru dan satu kepala RA gitu. Saya nggak tahu kalau di kita ada nggak ini untuk angkatan kita ini yang seperti itu. Nah, itu juga kita maklumi bahwa karena mungkin masih kecil ya satuan pendidikannya untuk RA ini gitu, sehingga biasanya
ya seperti itu ya, merangkap-rangkap jabatan. Nah, tujuannya tentunya adalah efisiensi dari pembiayaan di RA. Tapi ada juga RA yang memang sudah dikelola secara profesional, tenaga kependidikannya juga ada, kemudian operatornya tersendiri, bendaharanya tersendiri, dan lain sebagainya, sehingga memang perlu dan memang harus dilakukan kegiatan supervisi terhadap mereka sebagai tenaga kependidikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran kita adalah kita paham tentang konsep, prinsip, dan ruang lingkup supervisi. Kemudian nanti kita diharapkan bisa merancang langkah kegiatan supervisi tendik dan membuat instrumennya. Nanti di LK saya berikan contoh instrumennya. Nah, nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangi, ataupun misalnya dikembangkan, silahkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada pengertian tenaga kependidikan, Bapak Ibu. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu menurut Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, ini di pasal 39-nya untuk Undang-Undang Sisdiknas. Itu pengertian dari tenaga kependidikan. Ya, kalau di kita yang kalau ada ya, itu ada operatornya, kemudian nanti ada bendaharanya, kemudian nanti ada TU-nya ya, kalau memang ini memungkinkan. Bahkan mungkin kalau sekolah-sekolah yang besar itu sudah ada tenaga perpustakaannya atau pustakawannya. Nah, kemudian pengertian dari supervisi ya, ini juga sama pengertiannya sebenarnya seperti yang supervisi akademik. Ini pengertian secara umum ya. Supervisi itu apa sih sebenarnya? Dari arti katanya, supervisi itu terdiri dari dua kata ya, super dan vision. Super itu atas atau lebih, vision itu lihat atau tili awasi. Jadi orang yang di atas yang memiliki kelebihan, mungkin kelebihan jabatan, tidak sekedar guru tapi sebagai kepala RA, itu mengawasi atau melihat guru-guru kita seperti apa melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya gitu. Kalau konteksnya kita ya. Kemudian untuk super kita terhadap guru tadi ya. Tapi kalau konteksnya kepada supervisi terhadap tenaga pendidikan, tentu kita sebagai kepala madrasah melihat, menilik pada apa yang dilakukan kegiatan administrasi oleh teman-teman kita di administrasi atau tenaga pendidikan. Jadi konsep dari supervisi tendik apa? Supervisi tendik adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait pengelolaan administrasi pendidikan, sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Kemudian supervisi tendik itu menitipberatkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan. Sama seperti tadi teman-teman, guru itu untuk supervisi akademik itu membantu guru ya, membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya. Tapi kalau supervisi tendik itu
pada proses pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek pengelolaan administrasi sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, supervisi tendik menitik beratkan pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan, sedangkan supervisi guru menitik beratkan pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan akademik. Tapi kalau untuk supervisi tendik tadi pada pengelolaan dan administrasi sekolah, Bapak Ibu, ya itu bedanya. Kemudian prinsip supervisi tendik apa? Supervisor kita atau kepala RA harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, nggak boleh keras-keras karena mentang-mentang kepala, nggak boleh otoriter, Bapak Ibu. Harus humanis pendekatannya. Kemudian mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Kemudian dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, tidak sporadis, hanya sekali saja misalnya begitu kan. Kemudian program supervisi harus integral, komprehensif, konstruktif, dan objektif. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen bisa dikembangkan oleh kepala sekolah atau kepala RA. Nah, untuk mengembangkan juga mengacu pada panduan kerja tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan sebagainya. Kemudian instrumen dikembangkan berdasarkan kompetensi dan tupoksi masing-masing tenaga kependidikan. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Tenaga administrasi sekolah, kepala tenaga administrasi, kemudian kepala urusan, dan sebagainya. Ini detail ya, untuk RA kayaknya belum begitu lengkap ya. Kemudian tenaga perpustakaan, tenaga lab, dan sebagainya. Ini kalau untuk sekolah atau madrasah yang lebih tingkatannya tinggi lah, SMP, sanawiyah ataupun aliyah gitu. Kemudian langkah kegiatan supervisi tendik, misalnya ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut, seperti juga supervisi pada teman-teman guru atau supervisi akademik. Nah, kemudian perencanaan meliputi latar belakangnya apa, kemudian sasaran dan jadwalnya, kesiapan dulu jadwalnya seperti apa, sama seperti yang saya jelaskan untuk teman-teman guru supervisi akademik ya. Kemudian instrumennya mana, instrumennya apa, sehingga harus ditetapkan sebelum dilaksanakan. Kemudian pelaksanaannya, untuk supervisi tenaga kependidikan ini, teman-teman tenaga kependidikan bisa memaparkan hasil kinerjanya, kemudian nanti kepala sekolah bisa menyimak dan mencari atau mengamati bukti fisik yang dipresentasikan. Kemudian kepala sekolah mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari hasil kinerja yang bersangkutan. Selanjutnya kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang dilaksanakan di dalam instrumen. Kemudian kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisi dan memberikan saran untuk perbaikan kinerja tendik. Itu hasilnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya juga harus dilakukan seperti apa. Nah, ini tindak lanjutnya misalnya mengumpulkan hasil supervisi tendik, kemudian mengumpulkan item komponen yang rendah nilainya, kemudian menganalisis hasil supervisinya dan melakukan pembinaan secara umum, dan bisa juga melaksanakan program perbaikan kinerja dalam bentuk in-house training di tempat kerja, kemudian
konsultasi antara Tendik dengan kepala RA, misalnya sebagai supervisor. Kemudian memberi penghargaan atau reward bagi Tendik yang melaksanakan tugas dengan baik, itu sebagai tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk supervisi tenaga kependidikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk kegiatan lembar kerja kita, baik itu instrumen untuk supervisi guru maupun instrumen untuk supervisi Tendik. Ini saya buka dulu. Kemudian ini supervisi Tendik ya. Jadi ada 3 LK. Ada 3 LK. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lembar kerja supervisi dan penilaian kerja Tendik ini ada 1 LK, yaitu merefleksi penerapan prinsip supervisi Tendik. Tuliskan pengalaman saudara dalam melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan di sekolah saudara. Kemudian uraikan pengalaman tersebut, harus memuat tentang cara melakukan supervisi, kemudian hasil yang dicapai, kemudian uraian masalah, dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi begini. Jadi pengamatannya itu hasil supervisinya apa, kemudian masalahnya tentang apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa dalam bentuk wawancara. Kalau untuk pengamatan dalam baik Bapak Ibu, untuk lembar kerja supervisi dan penilaian kerja Tendik ini sudah saya siapkan instrumennya. Ini cukup Bapak Ibu mengisi lembar kerja ini tentang pengalaman yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam melaksanakan supervisi Tendik. Mudah-mudahan sudah pernah Bapak Ibu lakukan, tetapi kalau memang belum pernah, jangan dipaksa. Tuliskan saja di situ belum pernah melakukan, begitu kan. Contohnya ini tabelnya, di mana kolom pertama adalah deskripsi proses pelaksanaan supervisi. Misalnya pengamatan, prosesnya itu dengan mengamati. Kemudian ada hasilnya itu apa? Tuliskan di situ kalau pernah melaksanakan ya. Kemudian permasalahannya apa? Permasalahan supervisi di RA kita apa? Kemudian tindak lanjut Bapak Ibu apa? Kemudian itu proses yang pengamatan. Kalau wawancara, hasil supervisinya seperti apa, masalahnya apa, tindak lanjutnya apa. Demikian juga untuk dokumen. Dokumen yang kita lihat itu hasil supervisinya seperti apa yang dicapai, kemudian masalahnya apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini LK hanya untuk
menyampaikan pengalaman saja untuk Bapak Ibu pada saat melakukan supervisi tendik ya. Nah, tapi kalau tidak ada, ini diisi juga namanya, nanti diberi nama masing-masing, tapi isian dari kolom ini nanti kalau memang belum pernah melaksanakan, tulis saja belum melaksanakan.